sebenarnya. Oh bisa Pak ya. Haji. Jadi kalau ada artificial intelligence kan sebenarnya banyak pekerjaan kreatif itu AI, ada sebagian dikerjakan ke AI. ke AI. Iya. Ya, terima kasih nih Pak Iwan nih. Saya kenal, Thank you, Pak. Terima kasih juga dari Marketers ya. Ini saya udah kenal Pak Iwan cukup lama, cuma ya belum close banget, tapi kita akan membuat ya suatu buku lah one day supaya kita menjadi juara. Thank you, Pak. Dwisapta akan menjadi juara itu ya dengan bergabung dengan Dentsu. Dentsu 145 negara di dunia dan dia di digital juga number one di Indonesia, di Southeast Asia juga number one dengan acquisition ya, dengan membeli Isobar. Jadi dengan adanya Dentsu ini Dwisapta akan jadi juara juga. Menjadikan Dwisapta jadi benar-benar juara, jadi number one di Indonesia ikut Dentsu gitu. Nah, gimana nih pengertiannya Iwan tentang Dwisapta nih gimana supaya menjadi juara nih apa? Langkahnya lagi lah. Iya. Kita yang saya kan sudah quantum leap apa sudah saya kerjain. Tapi gimana lah pandangan Iwan supaya Dwisapta ini bisa jadi juara beneran ya. Ya, mungkin itu. Kalau orang marketing tuh ngeliat Dwisapta itu yang melegenda itu Servisnya ya. Wah, juara. Servisnya memang luar biasa. Nggak ada yang bisa lawan. Nggak ada yang bisa lawan. Itu pun udah I think is number one ya. Excellent service is client success is our success. Ya. Jadi itu memang melekat di Tumbuh bersama ya. tumbuh bersama dengan klien ya. Tapi kan saya kira is not enough now ya. Betul. Dengan adanya sekarang service is not enough ya. You have to Perlu teknologi, digital ya. Sistem ya. People mesti train to be digital. Google, kita kerjasama dengan Google buat Byte dan lain-lainnya ya. YouTube ya. Instagram, sekarang TikTok ya. Jadi Dwisapta mesti tumbuh bersama dengan Dentsu digital menjadi juara ya. Mungkin saya lihat kamu kan baru mengerjakan ini buku Marketing 5.0. Marketing 5.0 ya, aku terkenal. Tapi ya orang Indonesia maaf ya kalau bahasa Inggris juga nggak pernah baca. Jadi ya saya pun bacanya maaf nih bahasa Indonesia terus dan saya baru baca yang marketingnya balik 3.0, 4.0, 5.0 belum saya baca tapi I will. Ya harus. Jadi mungkin gimana caranya supaya membuat buku ya, Iwan membuat buku digital 5.0 ini ya lebih simple, lebih readable, lebih gampang ya. Mungkin itu aja. Nanti yang 6.0 mungkin lebih enteng. Lebih gampang ya. Lebih enteng. Lebih enteng ya. Harusnya. Nanti minggu depan lah kira-kira. Iya boleh Pak tuh. Haji, Ya boleh. Saya baca lah bahasa Inggris pun lumayan lah ini. Digital 6.0 ya. Iya 6.0. Iya, Nah, sebetulnya teknologi kan fundamentalnya. Kalau servisnya Dwisapta udah bagus, tambah teknologi tambah kenceng. Iya. Betul, gitu. Dan juga mungkin selain digital, teknologi tapi speed ya. Speed itu yang kelemahan daripada advertising agency di Indonesia. Ya jadi kita mencoba menularin ilmu ataupun culture daripada speed, excellence, service. Tapi speednya pun harus excellent. Ya, pakai teknologi bisa sebenarnya. Oh bisa ya. Jadi kalau ada artificial intelligence kan sebenarnya banyak pekerjaan kreatif itu AI. ada sebagian dikerjakan ke AI. Iya betul. Nanti tinggal soal kreativitas manusianya di ujung gitu setelah udah dibantu. Ya itu untung dengan adanya teknologi AI ataupun apa di digital dan apa aja yang ada di dunia dan sudah ada. Karena dia beli Isobar di Asia Tenggara, di dunia dia punya digitalnya juga luar biasa juga. Jadi acquisition ya untuk dia growth. Ternyata growth by acquisition. Dia nggak mau natural growth, nggak mau. Dia nggak sabar. Nggak organik ya? Nggak organik, nggak mau dia, nggak mau. Dan juga nggak mau organik. Dia mau cepat. Cepat to be number one. If they cannot be number one di Indonesia ataupun di Southeast Asia ataupun di dunia, they buy number one, number two, number three. So fast as you can. Make sense. Iya, bagus juga sih.
Bagus. Mak saya baru mengerti setelah saya diakuisisi, baru saya Tapi tahu. harus cash rich itu. Oh iya, Gitu ya. ya, dia is a lot of money, dia have a lot of money ya. Kita terima kasih bisa diakuisisi Dentsu nih ya, dikasih duit yang sedemikian banyak ya. Dan teknologinya masuk kan. Oh, dan Pak? teknologinya itu yang masuk. penting sebetulnya. Ya. Teknologi masuk, kapasitas, capabilitas daripada Dentsu dikasih duit, riset, semua masuk. Iya, iya. Jadi powerful sekali. Efisien. Tambah pinter, tambah jago. pinter. Gitu. Semua ada di laptop, nggak ada komputer lagi. Laptop semua terhubung dengan 1.200 laptop ada di genggaman karyawan di Dwi Sapta dan Dentsu dan dikontrol oleh satu sistem yang ada di Hong Kong. Jadi luar biasa banget. Jadi work from home 2 days, work from office 3 days, tapi dikontrol by system. Dimonitor terus tuh ya. Dimonitor 24 hours. Jadi makanya ya productivity itu key of the success of people di Dentsu ya, bukan cuma di Sapta. Terpaksa di Sapta ini mau nggak mau my people have to be productive kayak teman-teman di Dentsu gitu ya. Kalau 1.200 ya mestinya begitu memang. Harus. Kalau dulu dari Sapta mungkin nggak perlu kayak gitu ya. Di Sapta mah. Iya, iya. Di Sapta kan cincai ya kita ya flexibility ya. Kita bisa with the heart, nggak hitung-hitungan. Ya melayanin klien dengan sepenuh hati, tapi melayanin employee dengan sepenuh hati juga. Berikan apa yang bisa diberikan, tapi berikan ke klien itu lebih daripada yang diminta. Kepada klien juga begitu, tapi kita kepada karyawan, kita melayani karyawan dengan sepenuh hati juga. Sama. Ya, mungkin coba aku mau tahu ya perbandingan antara 4.0, 5.0 dan mungkin the next-nya kan 6 ya. Tapi kita 4.0 ke 5.0 aja bedanya apa itu ya? Kalau 4.0 itu yang basic aja Pak. Basic, jadi kayak misalnya e-commerce atau social media marketing. Ya, baru-baru ke permukaannya aja. Belum aja. Kelihatan back end-nya apa sih yang di bawahnya gitu. Tapi kalau 5.0 sudah apa sih engine-nya di balik itu? Di balik 4.0 marketing ya. Di balik social media. Itu kan sebenarnya AI semua tuh. Udah mulai AI semua ya. Jadi kayak misalnya e-commerce produk direkomend ke kita itu AI yang tentukan sebenarnya, nggak manual itu. Iya. Sosial media semua juga. Semua jadi teknologi ya. Dengan 5.0 udah masuk ke teknologi ya. Udah masuk ke teknologinya yang di balik layar. Di balik layar. Jadi yang kita rasakan di 4.0 tuh kayak sosial media. Baru kita ngerti di 5.0 itu sebenarnya ada engine-nya gitu. Dan ada ChatGPT sekarang makin populer 5.0-nya sebetulnya. Ntar the next-nya ini sebentar lagi tahun depan ya. 6.0 ya. Bulan ini November. Bulan November ini akan launch. Bahasa Inggris tapi ya. Bahasa Inggris. Ya oke. Next year baru bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia baru tahun depan. Baru terbit ya. Jadi moga-moga segera terbit 6.0, marketing 6.0 bagus sekali. Makasih. Supaya ya teman-teman Dentsu dan klien-klien di Sapta dan Dentsu bisa kita bagiin ya. Saya pasti beli ya. Siap. Dan makan bagiin aja. Makasih, Pak Haji. Ya ini kedepannya digital advertising kan sudah jelas. Dentsu membuat terobosan yang AI, terus ada kita kerjasama dengan Google, YouTube, ya TikTok ataupun IG, Instagram, dan apa aja yang di social media kita kerjasama. Jadi semua akan di digital marketing akan ada di Dentsu. Klien kita tinggal ikut medianya melalui ya, dan juga di TV tetap jalan tapi memang agak sedikit lebih turun. Tapi nextnya ya digital will be the rising star. Jadi 60% sekarang klien-klien Dwi Sapta dan Dentsu sudah go to digital. Ya 40% masih konvensional, above the line, below the line itu TV, koran, majalah, radio ya dan lain-lainnya ada billboard. Tapi young people 25 sampai 40 udah go to digital. Dan iklan yang terbanyak yang ada di Dwi Sapta Dentsu sekarang 60% udah shifting ke digital. Ke digital semua. Sudah. Itu gimana itu? Ntar digital advertising udah ke situ. Digital marketing gimana itu? Marketing side di marketers ini. Iya, mestinya diikuti sama pembelian dan penjualannya harusnya digital juga. Kan, gitu ya. Kalau iklannya iklannya langsung dijual ya. Jualnya digital. Langsung direct ke konsumen ya. Betul. Iya. Betul. Jadi sebenarnya saluran distribusi itu jadi mungkin kurang relevan. Kurang relevan ini mau langsung orang jual di bisa di sosial media. Sosial media langsung orang beli bayar ya. Betul. Langsung dikirim ya straight away ya. Jadi distribution ini akan
pelan-pelan perannya ya. Betul. Itu nextnya lah. Nextnya ya. Tapi saya kira masih ya masih jauh lah. Masih jauh ya. Masih Indonesia panjang. Masih belum ya. Betul, kalau di luar negeri semua udah. Betul, di China terutama. Wah, juga. China apalagi. Ya, udah direct to consumer banyak. Iya, Australia juga direct to consumer udah. Ya. Australia, saya kan hidup di Australia udah 20 tahun ya. Jadi udah direct ke situ. Jadi kepengen saya itu gimana caranya ya. Saya kan sudah membuat buku yang akan baru. Ya bagaimana strategi membuat Dwi Sapta ataupun Dentsu menjadi juara di Indonesia. Udah juara, tapi mesti kedepannya mesti terus maju lagi. Juara kan nggak cuma nomor 1. Betul. Juara itu kan everything lah. Aku juga bingung itu. Ini gimana Iwan nih? Gimana kasih advice ke kita lah atau ke konsumen ataupun ke orang-orang advertising ya? Gimana strateginya menjadi juara? Ya mesti rajin ulet itu pasti itu gampang lah. Betul. Rajin ulet pantang menyerah ya. Tapi apa kita kira? Ya biasanya 6.0 ya. Biasanya kalau udah banyak teknologi tuh, Pak Haji, servisnya jadi turun biasanya. Turun ya. Itu orang udah males, betul. Sebenarnya Dentsu juga bisa belajar dari Dwi Sapta dari sisi servis. Iya, service, excellent service itu. Kombinasi itu sebenarnya yang dominan. Antara teknologi dan services ya. Dan services. Dan speed kali ya. Dan speed. Dwi Sapta kan terkenalnya juga ya. Produknya sudah excellent, harganya murah, oke banget. Yeah. Tapi speednya dan excellent service-nya luar biasa. Jadi dari ini kita udah menang 3. Ya, cuma kita kalah teknologi aja. Itu terkenal sekali Pak Haji. Jadi kalau klien tuh mau cepet pasti Dwi Sapta. Dwi Sapta. Mau service excellent Dwi Sapta. Nggak ada yang ngalahin Dwi Sapta. Ya, hari Jumat kasih, Senin dadi saya. Nggak ada yang berani lawan saya karena saya. Anak buah berani ya besok Senin udah nggak ada orangnya. Benar-benar itu jadi speed saya memang saya pegang excellent speed ya, service excellent ya, price ya saya kira sekarang ya harus disesuaikan lah. Kalau dengan udah ada teknologi bagus, service bagus, riset bagus ya harusnya nggak murah lagi. Ya reasonable cost lah. Saya bilang saya masih pertahankan namanya reasonable cost, tapi nggak expensive, tapi nggak cheap, tapi ya reasonable cost. Jadi dengan itu ya moga-moga juara beneran gitu loh. Karena 4-nya udah saya lakukan kan. Ya ini saya kira trik gimana ya dalam menghadapi perubahan teknologi digital. Advertising saya kira Dentsu juara, tapi di marketingnya tuh Iwan, gimana cara melihatnya tuh triknya supaya kita jadi juara tapi in digital era, karena di advertising sekarang ini 60% loh. 60% itu budget sudah dialihkan ke teknologi yang ke digital. Ya, tinggal 40% ke above the line, below the line yang TV, koran, majalah itu ya. Jadi di digital marketing itu gimana ini? Kalau lihatnya ya advertising and marketing ya. Dan marketing. Kalau perilaku konsumen sebetulnya kombinasi Pak. Kombinasi ya. Antara digital sama yang fisik masih. Ya above the line itu juga ya. Betul. Ya. Soalnya kita lihat konser tetap rame. Iya. Apalagi itu konser ya itu bagus sekali. Betul. Kemarin Coldplay 100 juta. 100.000 berapa dia? 100.000 penonton ya di GBK itu kan luar biasa itu. Iya. Jadi sebenarnya setelah pandemi selesai. Digital tetap dominan, tapi orang tetap mau balik ketemu lagi. Ketemu lagi, betul. Ya. Jadi makanya servis penting kan sebetulnya. Ya, betul. Kayaknya Zoom capek ya. Ya nggak mau lah. Ya. Udah orang Indonesia maunya sering ketemu ngopi-ngopi. Betul. Ya jadi jangan cuming-cuming ya spesial ya. Nggak tahu ya kalau orang tua memang senengnya ketemuan ya. Tapi orang muda senengnya cuming. Tapi ya saya pikir ya udah dengan teknologi. Betul. Dentsu dan Dwi Sapta bisa. Jadi sekarang ini memang cuming become of our strength ya. Iya. Karena teknologinya memang mumpuni. Teknologinya di Dentsu ini kita punya udah biasa. Jadi kita bisa meeting 7 times a day. Kadang-kadang 8 kali a day. Very effective, efficient. Tapi kita kepengennya special client ternyata Dwi Sapta ya, maunya tetap ketemu. Ya, jadi harus kombinasi Pak. Ya, kalau nggak capek. Iya nggak bisa. Betul. Saya saranin ke anak buah saya ya, prinsipnya 3 hari itu ya kamu datengin lah. Excellent service itu still become number 1 lah. Speed itu become number 1. Terus
customer satisfaction is becomes in number one, datengin dong. Still the employee heart, tapi still the client heart also. The same time employee heart saya terapin, tapi client heart kamu mesti still datangin, kunjungin, makan bersama, minum kopi bersama. Jadi itu yang kadang-kadang dengan adanya teknologi dilupain. Iya, betul. Jadi, dan itu nggak boleh dilupain. Nggak boleh. Itu key of the success. Menjadi juara itu key of the success itu. Betul. Jadi ketemu excellent service ya. Betul. Still the employee heart ya. Apalagi itu di marketing, apalagi ya? Yang interesting untuk directionnya pasti akan kombinasi itu ya. Tapi selain itu juga ngomongin sustainability. Sustainability ya. Sustainability itu penting sekali sekarang karena ini kan banyak climate change. Jakarta makin lama makin panas Jadi banyak sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang bisnis soal sustainability. Ya, sustainability growth ini di Dentsu become number one ya. Jadi kita nggak dulu kan saya cuma farming and refarming. Tapi dengan Dentsu ini ada farming and refarming dan hunting. Hunting di kebun binatang sendiri, tapi kalau Dentsu hunting di luar kebun binatang sendiri. Jadi farming and hunting lah. Intinya gitu. Jadi target perusahaan yang udah gede itu begitulah ya. Progresif terus ya. Progresif dan tidak boleh turun. Tidak boleh turun dari growth sebelumnya. Sebelumnya. That's a problem also ya. Walaupun ini pandemi lah, ini ada ekonomi. Nggak kepanasan itu mesinnya. Ya, target is target ya. Dia ngajarin kita target is harus achieve. Target kalau nggak achieve ya berarti kamu no good dong. Nah, itu kita diajarin di Sabta, kita nggak belajar begitu. Di Dentsu kita belajarin you have to be productive. Wherever you are, wherever you go, you have to be think positive. Ya, think-nya big, dream-nya big to be success. Ya, gitu. Ya, mungkin itu Iwan. Moga-moga ini wawancara ini kita kepengen langsung datang tuh marketing 6.0 dan kita baca. Moga-moga itu bisa inspirasi for younger people. Ya, to be success in the marketplace. Di samping itu ya kita terima kasih ya ke Mark Plus dan tanggal 7 Desember kita ada Mark Plus Conference. Moga-moga ini udah disupport. Ya, support kita terus menerus more than 10 years kita support Mark Plus dan marketeers ya. Semoga kita bisa kerjasama lagi di kemudian hari ya, dan juga sukses untuk tahun depan. Ya. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ya, thank you. Ciami.